Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan materi pendahuluan yang lainnya, yaitu mengenal lahan. Kita akan lanjutkan dengan mengenal lahan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di antara faedah dari mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lisan kita dari terjatuh ke dalam lahan atau kekeliruan di dalam bacaan Al-Quran. Maka sangat penting bagi para pembaca Al-Quran untuk mempelajari apa itu lahan, pembagiannya dan hukum-hukumnya. Yang pertama, definisi dari lahan. Yang dimaksud dengan lahan itu artinya adalah al-khata'u wal mailu 'ani shawab fil qiraah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi di dalam Hidayatul Qari ila tajwid kalamil bari, wal maqsudu bihi huna al-khata'u wal mailu 'ani shawab fil qiraah. Yang dimaksud lahan di sini adalah kekeliruan atau penyimpangan dari yang benar di dalam bacaan Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a falahana. Faqala Rasulullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendengar seorang, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan qara'a falahana. Seseorang tersebut ketika membaca Al-Quran ternyata melakukan lahan, terjatuh di dalam kesalahan. Maka Nabi pun berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsyidu akhakum, bimbinglah saudara kalian tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Pembagian lahan dibagi menjadi dua, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali artinya lahan yang jelas, kesalahan yang jelas, sedangkan lahan khafi artinya adalah kesalahan yang samar. Jelas bagi siapa dan samar bagi siapa? Jelas bagi orang yang mengerti tulisan Arab. Sekali lagi, jelas bagi orang yang mengerti tulisan Arab. Patokannya bukan semua orang ya. Jelas bagi semua orang, samar semua orang, tidak. Karena bagi orang jahil semuanya nanti lahan khafi. Namanya jahil, nggak tahu ilmu ya semuanya khafi. Nggak tahu cara tulis Arab, baca Arab. Akhirnya ya tahu nggak kalau ini salah? Nggak tahu. Ya, orang jahil ditanya, tahu nggak? Maka patokan jali dan khafi di sini adalah jelas dan samar bagi siapa yang mengerti tulisan Arab. Berkata Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah dalam Tuhfah Samanudiyah, al-lahnu qismani jaliyun wa khafi, kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Amal jaliyu fahuwa mabnan ghayyara, thumma al-khafiyu ma'al al-wasfi tara. Lahan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu jali dan khafi, jelas dan samar. Masing-masingnya hukumnya adalah haram, meskipun ada perbedaan para ulama di dalam lahan khafi. Lahan jali adalah apabila bentuknya berubah, yaitu kesalahan yang mengubah bentuk. Ma'nan ghayyara, kesalahan yang mengubah bentuk, baik itu berubah harakatnya, berubah hurufnya, berubah katanya. Jadi kalau kita lihat, oh ini yang harusnya dhammah jadi fathah, ini harusnya yang ha jadi ha, ini harusnya yang alimun hakim jadi alimun khabir, maka ini disebut sebagai lahan apa? Jali. Jadi bentuknya berubah, baik itu nanti mengubah makna atau tidak. Walaupun mayoritasnya mengubah makna, tapi ada lahan jali yang tidak mengubah makna. Itu perlu diingat ya. Mayoritas lahan jali itu mengubah makna, hanya ada lahan jali yang tidak mengubah makna. Jadi patokannya adalah yang berubah itu bentuknya, bukan maknanya. Bukan lahan jali yang mengubah makna, lahan khafi yang tidak mengubah makna, bukan.
patokannya adalah berubah bentuknya. Lahan jali bentuknya berubah, lahan khafi bentuknya tidak berubah, hanya mengurangi kesempurnaan cara bacanya. Itu lahan khafi. Makanya sumal khafi, kemudian lahan khafi adalah ma'alal wasfi tara, yang muncul pada sifat atau kesempurnaan bacaan. Semua lahan khafi tidak mengubah makna. Sekali lagi, semua lahan khafi tidak mengubah makna. Adapun lahan jali mayoritasnya mengubah makna. Tapi ada yang tidak mengubah makna. Apa saja nanti kita sebutkan. Ingat dulu patokannya ya. Lanjut, sekarang kita beralih kepada lahan jali. Yang pertama adalah lahan jali. Lahan jali adalah kesalahan yang jelas yang terjadi pada bentuk. Baik itu mengubah makna atau tidak mengubah makna. Sebagaimana perkataan Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi. Kalau bisa bagi antum yang penuntut ilmu ini, yang santri atau bahkan yang sudah mengajar, kalau ketemu dengan dalil-dalil seperti ini, ya, maka antum hafalkan. Baik itu nanti dalilnya Al-Qur'an, dalilnya hadis, dalilnya perkataan, ya, dari matan, dari nazm maupun nasr, maka kalau bisa dihafalkan. Ini penguat hujjah. Kalau sudah levelnya ngajar harusnya hafal. Itu bukan wajib syar'i tapi wajib sinai. Antum belajar matematika ya wajib ngapal rumus gitu. Antum belajar fisika wajib ngapal rumus, itu wajibnya bukan syar'i. Kalau enggak ngelakuin berarti dosa? Enggak. Aturan teknisnya begitu. Harusnya seperti itu. Ammal jali fa khata'un fil mabna khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Kesalahan yang jali adalah kesalahan pada bentuk. Baik itu yang mengubah makna, merusak makna, atau yang tidak merusak makna. Ingat ya, lahan jali kesalahannya pada bentuk. Bisa jadi mengubah makna, bisa jadi tidak. Sesuai namanya, kesalahan ini diketahui oleh siapapun orang Arab atau orang yang mengerti tulisan Arab. Kalau bisa baca tulis Arab, harusnya tahu kalau ini berubah hurufnya, harusnya tahu kalau ini berubah harokatnya, harusnya tahu kalau ini berubah katanya atau kalimatnya gitu. Jadi bisa jadi pada huruf, harokat, kata atau justru kalimat. Berkata Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi, wa ya'riful jaliyya kullu wahidi, dan mengetahui kesalahan yang jali itu semua orang. Maksudnya orang Arab atau yang mengerti tulisan Arab. Nah, menurut para ulama, melakukan lahan jali dengan sengaja itu hukumnya haram kalau sengaja. Patokannya kalau sengaja. Kalau memang dia jahil, belum tahu, maka insya Allah dimaafkan. Jadi nggak masalah kalau memang ternyata belum tahu. Ya sudah, gimana lagi, orang bodoh kan enak kan? Nggak tahu kok, ya udah dimaafin. Tapi kalau dia lakukan secara sengaja, tahu bahwasanya kalau sebenarnya diganti hurufnya atau diganti harokatnya akan menimbulkan kesalahan yang jelas bahkan sampai mengubah makna, maka itu haram. Kecuali bagi yang memiliki uzur ya. Uzur itu siapa saja tadi? Sepuh ya, sudah berumur, susah untuk mengucapkan yang benar. Kemudian orang yang sakit, yang punya cacat di dalam anggota pengucapan, atau enggak ada yang ngajarin. Nah, ini uzur. Contoh lahan jali sebenarnya ada banyak. Contoh lahan jali itu sebenarnya ada banyak. Ana hanya menyebutkan beberapa saja di sini. Bisa jadi menambahkan, bisa jadi mengurangi, bisa jadi mengubah. Bisa jadi ziyadatul harf, bisa jadi naqsul harf atau hadzful harf, menghapus atau mengurangi huruf. Bisa jadi taghyir al harf, yaitu mengubah. Ana hanya mencontohkan yang mengubah saja. Seperti tadi ini tajwid jadi tawid, ya ini lahan jali ini. Ini berarti naqsul harf, ini mengurangi huruf. Yang mengubah huruf, contoh yang C, kalau mengubah huruf yang C. Seperti mengubah huruf ta menjadi huruf ta. Di dalam ayat at-talaqu marratan. Talaq dalam bahasa Arab itu Indonesianya adalah talak atau cerai.
Sedangkan kalau dibaca at-talaqu marratan, at-talaq itu kalau pakai ta artinya perjumpaan. Yaumat talaq. Maka ini mengubah makna. Jadi mengubah huruf sekaligus mengubah makna. Baik, ini yang taghyir al-harf. Bisa juga taghyirul harakah, mengubah harakat. Bisa jadi mengubah harakat itu sampai mengubah makna, tapi terkadang juga tidak sampai mengubah makna. Yang poin A. Ini yang mengubah makna. Contoh siratal ladzina an'amta jadi apa? An'amtu. Ini jelas ini mengubah makna. Orang yang bisa baca tulis Al-Qur'an tahu harusnya fathah ta, kok dibacanya tu. Ya sudah, itu namanya lahan jali dan itu mengubah makna. Sedangkan yang tidak mengubah makna, contohnya misalkan lam yalid wa lam yulad, poin B itu. Harusnya sukun. Kemudian dibaca dengan dhammah, lam yalidu wa lam yuladu. Lam yalidu wa lam yulad. Maka walaupun secara bentuk berubah tapi maknanya tidak berubah. Sama kan lam yalid dengan lam yalidu, beda i'rabnya saja kan? Jazm dengan marfu', majzum dengan marfu'. Maka itu juga lahan jali tapi tidak sampai mengubah makna. Ar-Rahmanir Rahim, antum baca Ar-Rahmanur Rahim. Secara bentuk berubah enggak? Berubah, lahan jali, tapi secara makna berubah enggak? Enggak. Walaupun kedudukannya dalam i'rab gitu ya. Huwa Ar-Rahmanur Rahim gitu kan. Ada yang mahdhuf, ada tambahnya dia adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi intinya sama gitu. Maka itulah jali itu. Kesalahan pada bentuk mau yang mengubah makna atau yang tidak mengubah makna, maka itulah jali namanya. Jelas sampai sini? Baik. Kalau contoh-contoh lain yang mengubah harakat yang terjadi misalkan yaftarun. Misalkan ada kata yaftarun. Pakai tak fathah diganti dengan yafturun. Kalau diganti yafturun artinya apa? Kalau yaftarun artinya berdusta. Mereka berdusta. Kalau diganti dengan fathah maka menjadi afwan, kalau ganti dengan dhammah maksudnya. Yang tadinya fathah menjadi dhammah. Misalkan gimana nih? Nah. Yang tadinya yaftarun. Ya, dengan fathah ya, yaftaruna. Mereka berdusta atau mengada-ngada. Dengan dhammah artinya berputus asa. Yafturun, lemah atau berputus asa. Baik, beda. Ini hampir-hampir mirip kan? Atau misalkan contoh lain, qadaram maqdura dengan fathah. Qadaram itu artinya takdir dengan fathah. Kalau likulli syai'in qadra artinya adalah ukuran, kadar. Kalau tadi takdir, kalau ini ukuran atau kadar. Dan lain sebagainya. Contoh lagi misalkan liyaqta'a tarafan. Pakai fathah pada ra. Kemudian diganti dengan qasiratut tarfi, at-tarfi. Dengan sukun. Tarafa dengan tarfi. Beda kan harakatnya kan? Maka beda artinya juga. Liyaqta'a tarafan itu artinya adalah golongan atau kelompok, sedangkan at-tarfi itu pandangan mata. Contoh lagi misalkan sukhriya misalkan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya artinya pekerjaan, artinya adalah pekerjaan. Sukhriya dengan dhammah. Kalau sikhriya olok-olok. Ini contoh saja ya. Jadi berubah harakat maka mengubah makna. Dan contoh-contoh yang lain sangat banyak. Yasuddun misalkan. Yasudduna menghalang-halangi.
Kemudian yasudduna menertawakan. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasuddun menertawakan ay yadhakun. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Yasuddun menghalang-halangi. Kemudian contoh lain misalkan junahun dengan janah misalkan. Junahun. Junah artinya dosa sedangkan janah artinya sayap. Wakhfid janahaka. Sayapmu. Sedangkan junah artinya dosa. La junaha, tidak ada dosa. Dan contoh-contoh yang lainnya sangat banyak. Intinya lahan jali adalah kesalahan pada bentuk, mau itu huruf ataupun harakat. Jelas sampai sini? Contoh yang kata adalah qala nabba'aniyal alimul khabir, diganti nabba'aniyal alimul hakim, maka mengubah kata. Atau biasanya kalimat suka ketukar-tukar, ayat-ayat mutasyabihat. Ini harusnya kata di surat ini kalimat maksudnya. Kalimat di surat ini kemudian dipasang di kalimat surat ini. Karena ketukar-tukar kan? Nah, ini kesalahan pada kalimat. Intinya kalau antum lihat, wah ini bentuknya berubah nih. Hurufnya, harakatnya, katanya atau kalimat, maka inilah hanjali. Sangat mudah. Dan itu bisa diketahui semua orang yang tahu tulisan Arab. Paham ya? Sedangkan lahan khafi adalah kesalahan yang samar, yaitu kesalahan yang terjadi pada lafaz sehingga menyelisihi uruf qiraah. Uruf qiraah, kebiasaan, tradisi atau aturan di dalam bacaan Al-Qur'an. Walaupun tidak sampai merusak makna. Tapi apa? Mengurangi kesempurnaan bacaan. Itu lahan khafi itu. Lahan khafi terjadi pada lafaz sehingga menyelisihi uruf qiraah. Tidak sampai mengubah mana, akan tetapi mengurangi kesempurnaan bacaan. Berkata Syekh Uthman Sulaiman Murad dalam Salasabil Syafi, ammal khafi fa khata'un fil urfi min ghairi ikhlalin ka tarkil wasfi. Dan kesalahan khafi itu la ya'riful khafi siwal mujawwidi. Tidak mengetahui lahan khafi ini kecuali mujawwid. Mujawwid ini ahli tajwid. Bisa juga sebenarnya mujawwid di sini adalah pembelajar atau apa? Pengajar. Maksudnya yang pakar. Karena sebagian permasalahan asal dia sudah belajar, dia tahu ini lahan. Itu lahan khafi itu. Antum nih misalkan kalau semuanya orang baca mim ba'dismuhu, itu apa yang salah? Tidak memanjangkan gunah kan? Nah, itu enggak mesti ahli tajwid. Orang yang baru belajar tajwid pun tahu itu salah. Kenapa tidak memanjangkan gunah? Contoh lain, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang salah? Tidak memanjangkan 4 harakat pada mat wajib. Baru belajar tajwid aja udah tahu kalau itu salah, dan ini lahan khafi. Tapi sebagian lahan khafi hanya diketahui oleh maharatul qurra, yang memang qari yang mahir, yang memang sudah pakar. Ya, sebagian yang lain nggak tahu kalau itu salah gitu. Ya, kesalahan-kesalahan pada hal-hal yang detail. Entah itu pada tebal tipis ro. Udah belajar tajwid tapi belum tentu tahu kalau itu salah misalkan. Ana baca misalkan wa fir'auna dzil autad. Salah atau benar? Wa fir'auna dzil autad. Salah atau benar? Tipis loh. Wa fir'auna. Apa yang salah? Getarannya kasar. Harusnya wafir, halus getarannya. Ini contoh. Enggak semuanya tahu. Atau pada raum dan ismam misalkan. Ana baca misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Maunya raum. Benar apa enggak itu? Nih, benar enggak? Benar, tapi ada yang salah. Apa itu yang salah? Harusnya kalau raum itu hukumnya seperti wasol, sehingga ini harus 2 harokat saja, enggak boleh 4 harokat. Ya enggak? Contoh lagi misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, misalkan nasta'in misalkan. Harusnya nasta'in, sukunkan dulu baru monyong. Enggak bisa nasta'in.
bareng dengan sukunnya, enggak. Ini muaidat taskin, sukunkan dulu baru monyong. Nah, yang tahu ini siapa? Yang pakar. Jadi ada lahan khafi yang bisa diketahui oleh pembelajar tajwid, asal dia udah belajar tajwid tahu ini lahan. Ada memang lahan khafi yang diketahui oleh para pakar di bidang tajwid. Hal-hal yang detail, jelas ya. Intinya dua-duanya sama-sama tidak mengubah makna. Nah, kalau Anda contohkan di sini, hukumnya kalau sengaja haram ya. Sebagian berpendapat makruh, aib. Makruh itu aib lah. Ya memang nggak sampai derajat haram, tapi ya masa si antum udah belajar ngelakuin kesalahan seperti itu, aib dong gitu. Baik, contoh lahan khafi mengurangi kadar gunnah yang sempurna. Innalladzina, harusnya innalladzina, panjangkan gunnahnya. Atau menambah kadar gunnah dari kadar yang semestinya. Contohnya misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, harusnya an, segitu aja. Atau berlebihan memberikan getaran pada huruf ra, ar-rahmanir rahim, berlebihan jadi kasar. Atau menebalkan huruf lam bukan pada tempatnya, misalkan wal yatalattaf, misalkan wa 'alallahi fatawakkalu, wa 'alallah jadi lo salah, harusnya la 'alallah. Ini contoh, ini lahan khafi ya, gampang insyaallah. Baik, lanjut sekarang kita kepada poin rukun bacaan Al-Quran. Kita baca sama-sama. Rukun bacaan Al-Quran ada 3. Berkata Al-Imam Ibnul Jazari dalam Thayyibatun Nashr, fakullu ma wafaqa wajha nahwi. Kalau antum mau tambahkan setelah waw itu ada ya kecil, itu sesuai dengan arudnya ya, sesuai dengan pola bait syairnya. Nahwi, nah gitu. Asalnya memang nahwi pendek, tapi kalau dalam arud itu tambahin ya, nahwi. Wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'anu fahadhihi thalathatul arkanu wa haitsu ma yahtallu ruknun athbiti syududzahu law annahu fis sab'ati. Nah, rukun bacaan Al-Qur'an itu ada 3. Yang pertama adalah fakullu ma wafaqa wajha nahwi, sesuai dengan cara baca dalam bahasa Arab, sesuai dengan kaidah nahwu. Ini dibaca sebagai mukhatab benar, dibaca sebagai ghaib benar, sebagai ta'malun benar, ya'malun benar. Contoh misalkan ya'malun. Nah, ini kan rasamnya begini ya, kerangkanya kan begini. Antum baca pakai tak benar, pakai ya kan benar, ya nggak? Atau misalkan fatalaqa Adamu dhammah mir rabbihi kalimatin kasrah. Sekarang dibalik, yang tadinya ini subjek jadi objek, yang tadinya objek jadi subjek. Adama mir rabbihi kalimatun pada qiraahnya Ibnu Katsir. Yang tadinya subjek jadi objek, yang tadinya objek jadi subjek, dan itu benar sesuai kaidah bahasa Arab. Kalau fatalaqa Adamu, maka Adam menyambut kalimat taubat. Kalimat taubatnya sebagai objek. Subjeknya siapa? Adam. Nabi Adam menyambut kalimat taubat, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, dari Rabbnya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat taubatnya yang sebagai subjek, maka kalimat taubat menyambut Nabi Adam. Keduanya saling sambut menyambut. Jadi ini bukan perbedaan yang tadad, yang kontradiktif, tapi yang tanawwu', ini variatif. Ya, saling melengkapi dalam penafsiran. Maka ini sesuai tidak dengan bahasa Arab, sesuai dengan nahwu enggak? Dibaca sebagai subjek, objek, objek, subjek, benar kan? Benar. Kecuali kalau yang wa kallama Allahu Musa taklima, atau wa kallamahu rabbuhu, wa kallamahu rabbuhu, wa kallamahu rabbuhu, maka itu enggak pas. Nah, kalau ini bisa.
Baik, itu yang pertama. Wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Yang kedua adalah sesuai dengan rasm Utsmani meskipun ihtimal, kemungkinan, memungkinkan. Seperti tadi, misalkan ya'malun ta'malun itu juga sama. Atau ini dibaca dengan Jibrila dengan Jabraila bisa. Ini kan kerangkanya begini nih. Dibaca dengan Jibrila, jim kasrah brila bisa, ya enggak? Dibaca dengan Jabraila juga bisa. Tinggal dihapus ja, ini kemudian ro-nya, kemudian ini ya-nya dihapus jadi ada hamzah qata di sini, kemudian Jabraila bisa. Gabriel, ya kan? Jabraila. Jadi sesuai dengan rasm Utsmani walau ihtimalan. Mafhum ya? Ini poin kedua. Jadi kalau semuanya ada suatu bacaan yang diklaim ini bacaan Al-Quran, cek dulu sesuai nggak dengan rukun qiraah, sesuai nggak dengan bahasa Arab, oke, sesuai. Sesuai nggak dengan rasm Utsmani, oke, sesuai. Yang terakhir yang paling inti adalah wasahha isnadan huwal Qur'anu. Sahih nggak sanadnya seperti itu sampai kepada Rasulullah. Ya. Fahadhihi thalathatul arkanu, maka inilah 3 rukun bacaan Al-Quran. Wa haitsu ma yahtallu ruknun athbiti, kalau ternyata ada kurang 1 rukun saja, maka tetapkanlah bacaan syududahu law annahu fi sab'ati. Bacaan tersebut sebagai bacaan yang syadz, tambahan yang tidak bisa dipakai di dalam bacaan Al-Quran. Tidak sah dipakai di dalam salat. Ya, dia qiraah tambahan saja yang digunakan biasanya sebagai tambahan referensi dalam penafsiran biasanya. Itu ada 4 qiraah tambahan dari yang 10 mutawatirah. Maka 4 qiraat yang syawaz, qiraah yang syadzah tambahan ini tidak dianggap sebagai mutawatir. Anda berikan contoh satu yang kemarin sempat viral ya beberapa waktu yang lalu terkait dengan ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim huruf qaf harusnya. Tetapi ternyata orang Hadramaut membaca dengan G pada huruf qaf ini. Mereka biasa mengucapkan huruf qaf menjadi G. Mustaqim, mustaqim. Recording in progress. Qala, qala misalkan. Ya, intinya huruf qaf jadi huruf G, mustaqim jadi mustaqim. Nah, kita lihat dulu sesuai nggak dengan bahasa Arab? Oke, sesuai. Lahjahnya mereka. Thayyib, anggaplah sesuai. Yang kedua, sesuai nggak dengan rasm mushaf, dengan rasm Utsmani? Oke, sesuai. Karena tulisannya qaf bisa dibaca G. Baik. Yang ketiga, sahih enggak sanadnya dari Rasulullah seperti itu? Nah, ternyata tidak. Tidak ada imam qiraat, tidak ada ulama qiraat yang berpendapat itu sahih dari Rasulullah. Tidak ada. Nah, coba cari. Nah, riwayat apa, qiraat apa, atau dari thoriqnya siapa? Nah, tidak ada. Maka kalau ternyata tidak sahih sanadnya, maka tidak sah dipakai dalam bacaan Al-Quran. Karena tidak setiap yang sahih dalam lughah lantas boleh dipraktekkan di dalam bacaan Al-Quran. Karena harus terpenuhi syarat berikutnya, yaitu rukun apa? Sahih sanadnya. Harus sahih sanadnya. Nah, ini contoh saja ini. Wa Jibrila wa Jabraila ini. Ini rasmnya. Kemudian yang pakai merah-merah ini namanya dhamatnya. Yang hitam ini rasmnya, kerangkanya. Sedangkan pernak-perniknya harokat, sukun, titik, tanda hamzah qata', maka itu dhabatnya. Nah, rasm ini bisa dibaca wa Jibrila, bisa dibaca wa Jabraila. Kemudian ini rasmnya, kerangkanya. Sedangkan yang merah-merah itu adalah dhabatnya. Kalimat ini bisa dibaca wadduha dengan fathah pada ha, wadduhi dengan imalah kubra, wadduhi seperti apa misalkan tempe, pada tempe, atau wadduha imalah sughra seperti sendiri, wadduha seperti kemana, tapi bukan kemana orang timur, bukan kemana. Kalau orang timur tetap imalah kubra juga itu kemana gitu. Kemana? Wadduha. Jadi ada yang fathah wadduha tegak, ada yang miring dikit wadduha taklil atau imalah sughra, ada yang miringnya banyak yang betul-betul pertengahan antara fathah dan kasrah.
Ini fathah, ini kasrah. A, I, A, E, I, A, E, I. Jadi rasam wadduha ini bisa dibaca wadduha dalam suatu lahjah, kemudian wadduhi imalah kubra atau wadduha. Adapun untuk imalah sughra, para ulama memang ada perbedaan standar dalam kemiringannya. Ada yang sebagaimana anak praktekkan tadi wadduha benar-benar ke gampang kan, lebih gampang kan, pokoknya ke mana. Ada yang wadduha cuman miringnya dikit banget, kalau kita sampai maka itu semuanya Anda dapatkan, tapi Anda pribadi milih yang lebih mudah. Wadduha, udah itu. Sebagian wadduha, Musa itu udah taklil. Musa fathah, Musa. Kalau anak praktekkan Musa, lebih mudah kan? Musa. Tapi dapat tadi Musa. Enak Musa. Lebih gampang, patokannya lebih gampang. Musa lebih gampang lagi. Majreha. Jelas sampai sini? Ada 3 rukun tadi. Nah, ini antum harus perhatikan nih. Oleh karena itu, jika ada satu rukun saja yang tidak terpenuhi, maka itu bukanlah bacaan Al-Quran yang sah. Demikian pula, tidak setiap dialek yang resmi di dalam bahasa Arab lantas boleh dipraktekkan dalam bacaan Al-Quran, karena ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu sesuai Rasul Utsmani dan sahih sanadnya dari Rasulullah secara mutawatir. Adapun beberapa riwayat terkait dengan sab'atu ahruf, ragam bacaan, ya. Antum sering dengar 7 huruf gitu ya. 7 huruf. Sab'atu ahruf. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila 7 ahruf." Jibril membacakan kepadaku dengan satu model bacaan, satu harf maksudnya satu model bacaan. Maka kemudian aku berulang kali mendesak dan terus memintanya agar huruf itu ditambah sampai kemudian berakhir pada 7 huruf. Apa maksud 7 huruf di sini? Para ulama beda pendapat. Ya, mudahnya kita artikan 7 huruf ini ragam yang banyak, beragam gitu ya, aneka ragam. Itu bukan pembatasan. Ini bukan lil hasr, bukan pembatasan. Tapi ini menunjukkan apa? Jumlah yang banyak. Karena orang Arab biasa menggunakan kata 7 untuk menggambarkan sesuatu yang banyak. Nah, ada beberapa pendapat nantinya kita akan sebutkan. Riwayat yang lain terkait dengan sab'atu huruf. Ya, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar seorang sahabat yang sholat. Lagi sholat baca surah Al-Furqan, yaitu Hisham bin Hakim bin Hizam. Saat Hisham ini sedang sholat baca surah Al-Furqan, ternyata pakai bacaan yang belum pernah didengar oleh Umar. Rasulullah nggak ngajarin cara bacanya begitu, tapi saya hafal ini Al-Furqan nih. Hampir dilabrak karena lagi sholat kan, tapi nggak jadi. Cuman pas selesai sholat ya sama dilabrak juga gitu. Diambil kerah bajunya. Ya. Kemudian falababtu biridaihi faqultu man aqra'aka hadhihi suratal lati sami'tuka taqra'. Siapa yang ngajarin kamu bacaan surat yang aku dengar kamu baca ini? Qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ngajari saya Rasulullah. Faqultu kadzabta, dusta engkau. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Rasulullah itu bacain ke saya enggak seperti yang kamu baca tadi. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah. Kemudian saya pergi bersama Hisham bin Hakim bin Hizam ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inni sami'tu hadha yaqra'u bi suratil Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Wahai Rasulullah, saya mendengar orang ini membaca surah Al-Furqan dengan cara baca yang engkau belum pernah membacakannya kepada saya. Maka Rasulullah bersabda, arsilhu, lepaskan wahai Umar. Ini masih diseret sama Umar kan. Beliau girohnya tinggi. Ini jangan-jangan ngadain bacaan ini. Wah, Rasulullah aja enggak pernah ngajarin ke saya begitu kok. Iqra ya Hisham, bacalah wahai Hisham. Faqara'a alaihi al-qira'ata allati sami'tuhu yaqra'. Saya pun mendengar dia membaca bacaan yang saya dengar tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika unzilat. Ya seperti itu memang Al-Qur'an diturunkan.
Tsumma qala iqra ya Umar, kemudian Rasulullah bersabda, bacalah wahai Umar. Maka faqara'tul qira'ata allati aqra'ani, saya pun membaca dengan cara baca yang Rasulullah ajarkan kepada saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzilat, ya seperti itu juga Al-Qur'an turun. Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf, sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 huruf, dengan 7 ragam bacaan. Faqra'u ma tayassara min, baca saja yang termudah darinya. Baik, ini beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an turun dengan 7 huruf. Apa maksud 7 huruf ini? Banyak ya ahli tafsir yang menyampaikan maksud daripada 7 huruf ini, seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Imam As-Suyuti juga menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari 20 orang sahabat. Kemudian terakhir para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan istilah 7 huruf ini. Bahkan Imam Ibnu Hayyan rahimahullah sampai mengumpulkan 35 pendapat tentangnya. Di antaranya yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah yang pertama, bahwa maksud dari 7 huruf ini adalah 7 macam dialek dari bahasa Arab tentang satu makna. Maksudnya begini, bahwa jika bahasa Arab mereka berbeda-beda dalam mengungkapkan satu makna, misalkan mau ngomongin tentang sesuatu apa gitu, gitu ya, tapi mereka mengungkapkan sesuatu itu dengan bahasa yang berbeda-beda, ya. Maka Al-Quran pun turun dengan sejumlah lafaz sesuai dengan ragam bahasa tentang makna yang satu tersebut. Contoh, fatabayyanu, fatathabbatu misalkan. Ini contoh. Maknanya sama, cross check. Tabayyun, tathabbut. Ya. Ini contoh saja. Tapi secara langsung sama itu, tabayyanu, tathabbatu sama itu. Jelasin. Kemudian ini sebagian lagi berpendapat bahwa 7 huruf itu maksudnya adalah bahasa Quraisy, Huzail, Saqif, Hawazan, Kinanah, Tamim dan Yaman. Ini berarti bahasa kabilah-kabilah tertentu. Yang ada 7 kabilah ini. Quraisy, Huzail, Saqif, Hawazan, Kinanah, Tamim dan Yaman. Pendapat kedua, maksud daripada 7 huruf adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab. Sebagaimana yang disebutkan di atas, maksudnya adalah bahwa kata-kata dalam Al-Quran secara keseluruhan tidak keluar dari 7 macam bahasa tersebut. Yaitu tadi sudah disebutkan kan, ada Huzail, ada Saqif, ada Hawazin, Kinanah, Tamim ataupun Yaman. Dan Quraisy tentunya. Jadi intinya keseluruhan kosakata dalam Al-Quran tidak keluar dari 7 bahasa tadi. 7 bahasa dalam kabilah Arab tadi. Jelas ini? Secara keseluruhannya. Yang ketiga, yang dimaksud dengan 7 huruf maksudnya adalah 7 wajah atau cara penyampaian, bahwa dalam Al-Quran itu Allah menggunakan uslub al-amr, perintah, terkadang an-nahyu, larangan, ada al-wa'ad yaitu janji, ada al-wa'id yaitu ancaman, ada al-jadal, perdebatan, ada al-qasas, cerita, dan al-mathal, perumpamaan. Ya, perumpamaan yang bisa diambil pelajaran setelahnya. Itu maksudnya 7 huruf itu 7 uslub, 7 cara Allah di dalam berkomunikasi dalam Al-Quran. Kemudian pendapat keempat maksudnya adalah 7 kondisi terjadi khilaf atau perbedaan. Jadi ada 7 kondisi khilaf. Bisa jadi ikhtilafnya adalah fil asma, perbedaan pada kata benda. Yang satu membaca dengan mufrad, yang satu membaca dengan jamak. Ayatun. Itu maksudnya. Perbedaan antara mufrad dan jamak. Atau perbedaan dalam mukhatab dan ghaib misalkan. Jadi bisa dibaca dengan tadi ya'malun atau ta'malun misalkan. Ini namanya apa? Ikhtilaful asma. Ada ikhtilaf fil i'rab seperti tadi fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin dengan fatalaqqa adama min rabbih kalimatun. I'rabnya berubah. Subjek jadi objek, objek jadi subjek. Jelas ya? Kemudian bisa jadi ikhtilafnya fit tasrif. Contoh faqalu rabbana ba'id. Ba'id ini fi'il apa ini? Fi'il amr. Tapi kalau untuk Allah kurang sopan. Namanya fi'il apa? Tolab. Nah, amr kan perintah, tolab itu memohon atau meminta. Nah, kalau ke Allah adabnya ya fi'il tolab gitu. Ba'id. Baik. Jauhkanlah. Bisa dibaca dengan ba'id. Bisa juga dibaca dengan ba'ada. Contoh yang baca dengan ba'ada artinya adalah telah menjauhkan. Khusus Imam Ya'qub
membaca dengan fi'il madhi yaitu ba'ada, dia telah menjauhkan. Kalau ba'id tadi fi'il talab, jauhkanlah. Jelas ini? Berarti ini apa? Ikhtilaf fit tasrif. Dan harus bisa bahasa Arab ini ya. Kalau enggak makin bingung lagi. Kalau antum insyaallah yang sudah belajar bahasa Arab aman. Baik, itu tadi kalau yang dimaksud adalah 7 ikhtilaf, 7 kondisi ikhtilaf. Sekarang pendapat kelima. Yang dimaksud dengan 7 huruf tidak diartikan sebagai harfiah. Bukan 7 itu adalah bilangan antara 6 dan 8. Sehingga disimpulkan 7 huruf ini adalah untuk pembatasan. Bukan. 7 huruf ini bukan untuk pembahasan. Jadi maksud 7 huruf bukan bilangan dari 6. Maksudnya bukan bilangan antara 6 dan 8. Tetapi menggambarkan apa? Menunjukkan beragam atau banyak. Dengan kata lain, kata 7 huruf berarti bacaan yang banyak lagi beragam, bukan menunjukkan batasan bilangan. Selain itu 7 merupakan isyarat bahwa bahasa dan susunan Al-Quran merupakan sumber utama bagi perkataan semua orang Arab yang telah mencapai puncak kesempurnaan tertinggi. Jadi kalau disebutkan 7 huruf artinya beragam, banyak. Kemudian yang keenam maksudnya adalah sebagian ulama berpendapat 7 huruf ini ya 7 qiraat, yaitu qiraat Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah Al-Kisai. Tapi ini pendapat yang kurang tepat ini. Ini dibantah oleh para ulama. Bukan pembatasan. Kalau gitu berarti 3 yang lain tidak. Berarti yang Abu Ja'far, Ya'qub dan juga Khalaf Al-Ashir berarti tidak. Ini pendapat kurang tepat ya. Baik. Ala kulli hal, intinya bahwa 7 huruf tadi menunjukkan keberagaman. Bahwa Al-Quran turun dengan cara baca yang beragam. Dari awalnya memang sudah beda-beda. Makanya antum fokus nih. Kalau antum dengar Al-Quran itu dari timur sampai barat, dari zaman dulu sampai sekarang gak ada yang berubah 1 huruf pun. Benar gak ini? Benar gak? Pernah kan? Orang awam kan gitu kan biasanya. Al-Quran itu sempurna, tidak ada yang berubah, gak ada yang bisa menambahkan, gak ada yang bisa mengurangi, gak ada yang bisa mengubah Al-Quran. Dari dulu sampai sekarang Allah sudah jamin itu. Gak ada ini. Dari timur ke barat, selatan utara gak ada. Gimana? Ya kalau itu dalam satu riwayat, tidak ada perbedaan sama sekali. Dalam satu riwayat ya. Kalian ini ngatain kalau kitab suci kita udah diubah-ubah, nggak orisinil lagi. Padahal Al-Quran juga gitu itu. Ada qiraah Nafi, ada qiraah Ibnu Katsir, ada Asim. Itu beda-beda semua. Sama, berarti diubah-ubah juga. Gimana jawabnya? Enggak. Kalau kitab kalian tadinya nggak gitu terus berubah jadi gitu. Kalau kitab Al-Quran, kitab suci kita memang dari sananya sudah begitu dari dulu. Jadi nggak ada yang diubah. Memang dari dulu begitu. Sampai 7 qiraat, sampai 10 qiraat, 20 riwayat enggak. Bahkan sampai 1000 jalur, 1000 lebih. Ya kan kalau kita belajar qiraah Asyarah Kubra kan 1 qiraat 2 riwayat. 1 riwayat ada banyak jalur sampai totalnya 10 qiraat, 20 riwayat sampai 1000 lebih jalur. Kalau yang Asyarah Kubra kan 20 riwayat, 20 jalur. Karena masing-masing riwayat 1 jalur saja kan? Nah, biar sekalian pusing dia. Bukan cuma 7 atau 10 ini, 1000-an. Wah, makin banyak ya. Lah iya, ente nggak tahu jadi diam aja. Jadi itu untuk kemudahan kaum muslimin. Dari sananya sudah begitu. Ya contohnya tadi Umar kaget kalau kok cara bacanya beda. Ya udah untuk memudahkan. Terkadang kabilah tertentu nggak biasa dengan A, biasanya dengan E. Ya udah pakai E. Sebagian kabilah yang lain pakai E, ya udah pakai E. Wadduha, wadduhi. Tapi maknanya sama. Demi waktu duha. Sama bahasa Indonesia juga kan apa? Apo. Orang Palembang misalkan sono apo. Opo bahasa Jawa. Yang ngapak apa? Ya kan? Apa orang Betawi? Apa orang Kodi apa? Orang Melayu. Ya maka maknanya sama. Cuman lahjahnya aja, logatnya aja beda gitu. Dan itu untuk kemudahan. Demikian. Jadi kalau mau antum analogikan misalkan maksud 7 huruf itu gampangnya gini. Dari awal itu
makanan lah, contohnya makanan ya. Ya, ada nasi, ada misalkan roti, misalkan ada lauk-lauknya macam-macam, sayur-sayurnya macam-macam, lauknya ada daging, ada ayam, ada tempe, macam-macam kan, sayurnya ada kangkung, toge, sawi dan lain sebagainya. Oke. Itu anggaplah beragam gitu ya. Sab'atu ahruf itu analoginya. Banyak gitu. Disajikan prasmanan. Terus kemudian salah satu imam qiraat ngambil paket, anak pakai nasi, sayur kangkung sama tempe. Oke, qiraat Nafi misalkan. Diambil dari sab'atu ahruf kan? Ya enggak? Yang satunya lagi anak enggak doyan nasi gitu. Anak pakainya fresh aja. Pakainya apa itu? Kentang goreng. Habis itu pakai apa itu? Spaghetti gitu misalkan. Tapi diambil dari situ juga gitu loh. Habis itu paket berikutnya. Nah, itu untuk kemudahan, untuk memudahkan. Nah, jelas ini. Jadi supaya mudah udah antum pakai ini aja gitu. Jadi pakai ini aja. Sama mazhab qiraat itu sebenarnya lebih dahulu dari mazhab fikih. Nah, dalil Rasulullah pernah melakukan ini, akhirnya yang mazhab ini udahlah diramu biar memudahkan orang awam, udah pakai yang ini aja, mazhab Hanafi. Kemudian yang ini mazhab Maliki, yang satu lagi mazhab Syafi'i, yang satu lagi mazhab Hambali. Itu untuk memudahkan. Nah, sumbernya tadi diambil dari dalil-dalil hadis-hadis Nabi SAW atau ayat Al-Quran. Jadilah paket-paket ini. Bukan mereka yang mengada-ngadakan. Ya enggak? Sama qiraah Imam Asim, qiraah Imam Nafi'. Bukan mereka yang buat-buat itu bacaan. Mereka dapat seperti itu dari gurunya dari sahabat dari Rasulullah. Hanya saja mereka walaupun belajarnya banyak, walaupun sudah dengar juga bacaan yang ini, bacaan yang itu, tapi mereka masyhur untuk menggunakan bacaan tersebut dan mengajar kepada murid-muridnya, sehingga bacaan khas yang sering mereka pakai tersebut dinamakan dengan nama mereka. Orang misalkan bela diri diajarin sama gurunya banyak jurus, terus kemudian muridnya ini sering ulang-ulang jurus tertentu, sampai kemudian yang kalau jurus itu mah pasti jagoannya itu tuh gitu, andalannya si itu tuh gitu. Akhirnya namanya jurus fulan. Sama yang dibacaan Nafi', bukan mereka imam-imam qiraat yang ngada-ngada, bukan, tapi mereka yang masyhur mempelajarinya, bisa jadi dengar dengan bacaan versi yang lainnya, tapi mereka yang mengajarkannya, sehingga orang-orang untuk memudahkan menyebutkan itu bacaan Imam Nafi'. Jelas ini? Wallahu a'lam bishawab. Ini penting. Tapi Al-Quran terjaga sampai hari kiamat. Adapun perbedaan-perbedaan tadi itu menunjukkan banyaknya referensi dalam penafsiran itu, menunjukkan kayanya khazanah keislaman. Enggak usah bingung. Kan Nabi SAW menutup dengan apa tadi? Faqra'u ma tayassara min, baca saja yang termudah darinya. Enggak harus antum semuanya jadi ahli qiraat, enggak harus. Satu riwayat saja praktekan, yang penting bisa untuk ibadah, satu hurufnya 10 kebaikan, diajarkan, diamalkan, sudah selesai. Tapi kalau pengen menjaga ilmu yang fardu kifayah ini, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, maka enggak masalah jadi pakar di bidang qiraat. Tapi kalau cuman udahlah tahsin, belajar satu riwayat, hafid 30 juz satu riwayat, hafiz an Asim, sudah selesai. Ana mau fokus yang lain, boleh. Udah cukup. Yang penting bisa diamalkan dalam seharian, belajar tafsir, kemudian belajar akidah, fikih dan lain-lain, hadis, boleh. Jelas ya? Lanjut. Sekarang tingkatan tempo membaca Al-Quran. Ada 3 tingkatan tempo mentartilkan bacaan Al-Quran. Ingat, perintahnya apa? Tartilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya. Artinya, mau antum baca dengan cepat, lambat ataupun sedang, tetap dituntut untuk tartil. Berarti tartil itu adalah kondisi yang dituntut untuk selalu ada dalam bacaan Al-Quran. Baik itu saat baca dengan lambat, sedang ataupun cepat. Dia bukan tingkatan tersendiri dalam tingkatan tempo bacaan Al-Quran. Jelas? Jadi ini kondisi, ingat ya, tartil adalah kondisi. Walaupun nanti memang para ulama beda pendapat, ada yang masukkan tartil. Tapi yang lebih tepat insya Allah, karena nggak mungkin Allah perintahkan waratilil Quran tartila terus antum nggak boleh baca dengan hadar, antum nggak boleh baca dengan tahqiq, ataupun nggak boleh baca dengan tadwir, harus dengan tempo tartil, ya, kurang tepat kan?
Artinya Allah ketika memerintahkan sesuatu itu berarti menyeluruh. Saat lambat juga harus tartil, saat sedang harus tartil, saat cepat juga harus tartil. Itu dulu poinnya. Berkata Imam Ibnu Jazari dalam Thayyibatun Nashr. Kita baca. Wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma' hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Dikasih tanwin itu. Wa kullun muttaba' ma husni sautin biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Al-Quran itu biasa dibaca dengan tempo tahqiq, juga hadar, juga tadwir. Jadi tahqiq lambat, hadar cepat, tadwir pertengahan, sedang. Wa kullun muttaba', masing-masingnya semuanya, mau itu yang tahqiq, hadar ataupun tadwir, muttaba', harus mengikuti cara yang sudah ditentukan, yaitu dengan tartil. Ma'husni sautin bilhunil arabi, disertai dengan membaguskan suara dengan lahjahnya orang Arab saat membaca Al-Quran. Jadi kalau semuanya kita bacanya sebagaimana langgam Jawa atau Sunda, ya enggak pas. Ya, Nabi perintahkan iqra'ul Quran bilhunil arab wa aswatiha, baca dengan lahjahnya orang Arab dan suara mereka. Murattalan mujawwadan bil arabi, yang tartil dibacanya secara tartil dan sesuai dengan kaidah tajwid, diperbagus. Mujawwadan diperbagus. Murattalan dibaca dengan rapi. Murattal, shibrun murattal, gigi rapi. Jadi dibaca dengan rapi. Seperti ini misalkan keramik ini murattal ini. Dia rapi dia. Jadi murattal tartil jangan diartikan sebagai bacaan yang pelan atau lambat, bukan ya. Yang tepat adalah apa? Dibaca dengan rapi. Mau cepat, lambat, sedang, rapi bacaannya. Bil arabi, dengan kaidah tajwid yang berbahasa Arab. Taib. Hadr, yang pertama hadr. Hadr artinya cepat. Walaupun membacanya dengan cepat, tapi tetap menyempurnakan huruf, harokat dan hukum-hukum bacaan. Ma'a mura'ati tajwid, meskipun bacanya dengan cepat, ya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum-hukum tajwid. Ingat, tempo hadr hanya cocok dipraktekkan oleh orang yang sudah bagus bacaan tajwidnya. Jadi kalau masih newbie jangan coba-coba dengan hadr, nanti berantakan semua. Mat-matnya berantakan, gunnah-gunnahnya dilabrak, apalagi tebal tipisnya, apalagi harok-harokatnya nggak jelas. Maka hadar ini bacaan tepat tapi tetap menjaga ilmu tajwid. Contoh misalkan, ini biasa digunakan kalau kita lagi ngejar target di bulan Ramadan, pengen baca dengan jumlah yang banyak, cepat khatam ya di bulan Ramadan, maka bacanya cepat tapi tetap apa? Jelas tajwidnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap jelas masihan walaupun cepat. Jangan sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yang jelasnya cuma belakang-belakangnya aja. Jangan nasta'in enggak jelas ya. Baik, itu hadar ya. Nanti kalau mau ditambahkan yang enggak jelas seperti itu namanya apa? Zamzamah, az-zamzamah. Tetapi zamzamah ini dipakai untuk wirid. Biasanya baca Al-Qur'annya sebagai wirid. Sekedar buat murojaah, bukan untuk diperdengarkan ke orang. Kalau hadar tadi masih mungkin didengar orang. Kalau ini enggak diperdengarkan ke orang. Antum habis sholat, selesai baca zikir sendiri, terus ngisi waktu murojaah tapi suaranya pelan seperti orang gumam-gumam doang gitu. Nah, itu zamzamah itu. Bukan untuk diperdengarkan ke orang lain, enggak apa-apa, sebagai wirid doang. Tapi ingat, ini bukan bacaan yang tartil. Itu sekadar wirid itu. Supaya apa? Merefresh hafalan saja. Itu enggak masalah zamzamah. Bukan untuk diperdengarkan ke orang lain. Jelas ya? Baik.
Tapi kalau untuk diperdengarkan ke orang lain maka harus tetap jelas hukum-hukumnya. Dan biasanya hadar ini cocok digunakan untuk mad jaiz yang panjangnya 2 harokat aja. Jadi ngambil mad jaiznya 2 harokat. Antum baca hadar tapi pakai qiraat kholaf misalkan atau riwayat waras, ngapain pakai hadar? Panjang-panjang banget gitu. Ya kan? Pas ketemu mad jaiz, mad wajib 6 harokat semua, tapi hadar ngapain? Nggak cocok. Jadi biasanya bukan suatu keharusan ya, biasanya dipakai untuk yang mad jaiznya itu qasr 2 harokat. Kemudian yang kedua tadwir, yaitu pertengahan. Ini sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ini biasa dipakai untuk setoran, seorang murid baca kepada gurunya, itu pakai tadwir. Atau dibaca saat ngimamin sholat, itu pakai tadwir. Antum ngimamin sholat pakai tahqiq kelamaan, apalagi tarawih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Terus bacanya tiba-tiba Ar-Rahman, 1 rakaat tuh Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis jamaahnya udah. Karena kepanjangan gitu. Udah gitu terlalu lambat gitu. Maka saat ngimamin sholat itu pakainya tadwir. Biasalah kalau antum setoran sama guru gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, segitu temponya, tadwir itu. Sedang. Baik, ini tadwir ini cocok juga biasanya untuk mad jaiz yang 4 harokat. Ini tadwir. Terakhir adalah tahqiq. Tahqiq haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Membaca Al-Qur'an dengan betul-betul menguraikan huruf per hurufnya, harokat-harokatnya dibaca secara sempurna. Betul-betul antum pengen perfect bacaannya itu dengan tahqiq. Menjelaskan huruf, harokat, hukum-hukum bacaan, gunnahnya, matnya itu dengan tahqiq. Dan ini biasa dipakai untuk apa? Untuk ta'lim, proses belajar mengajar. Seorang guru mentalqinkan muridnya. Murid mengikuti. Ayo ikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian diikuti. Terus sampai selesai. Maka ini pakai tahqiq. Jelas ya? Dan ini cocok juga untuk bacaan yang mad jaiz, mad wajib dibaca 6 harokat. Seperti qiraah khalaf, seperti riwayat warash. Maka pakainya ini tahqiq. Kesalahan pada bacaan tahqiq biasanya adalah isba' atau tamthid. Yang harusnya pendek jadi panjang. Contoh misalkan amma yatasaalun, amma tamthid melahirkan huruf mad. Ghummah innalladzina, nah, ini tamthid namanya atau isba'. Ya. Khususnya lagi kalau memang ketemu sukun atau ketemu gunnah. Ketemu tasydid maksudnya. Ketemu sukun atau ketemu tasydid. Itu kesalahan saat tahqiq, yaitu tamthid atau apa? Isba'. Melar. Tamthid itu melar, ngodot gitu ya. Sedangkan isba' itu artinya bluber. Ya, melebihi kadarnya, harusnya 1 harokat tek dibaca lebih dari 1 harokat, melahirkan huruf mad. Maka ini namanya isba'. Walaupun isba' itu secara bahasa bisa dipakai pada beberapa poin. Isba' bisa diartikan sebagai sempurna. Dibaca dengan isba' artinya 6 harokat, derajat paling tinggi di dalam mad. Poin pertama, 6 harokat. Dibaca mad ini dibaca isba', artinya 6 harokat penuh. Yang kedua, harokatnya dibaca isba', maksudnya itmam. Itmam, sempurnakan harokatnya, fathah, kasrah, dhammah. Nah, kama asba'u iyyaka na'budu fil marri. Iyyaka na'budu wa iyyadu, jelaskan dhammahnya. Asba'u ay atammu atau akmalu, menyempurnakan. Dhammahnya disempurnakan. Yang ketiga, isba' bisa jadi dimaknai dengan apa? Melebihi kadarnya. Seperti tadi, harusnya 1 harokat, dibaca 2 harokat. Maka ini juga disebut isba'. Maka lihat konteksnya ya. Kadang ada satu istilah bisa memiliki beberapa makna tergantung konteksnya.
Baik, lanjut. Sekarang bacaan hadar. Apa kelemahan bacaan hadar? Ya biasanya kesalahan yang sering terjadi saat membaca hadar adalah ikhtilas, mengurangi kadar harakat, naqsul harakah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harakatnya itu enggak sempurna. Berkurang kadar harakatnya. Ya, maka namanya ini ikhtilas. Jelas? Baik. Sudah selesai untuk tempo bacaan tartil. Terakhir untuk materi pendahuluan, sebelum kita tutup, kita ke praktek isti'adzah dan basmalah. Ini penting ya, karena baca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Kalau di awal surah maka dibaca basmalah. Maka penting untuk mempelajari isti'adzah dan basmalah. Dan Al-Imam Ibnu Jazari tidak menyantumkannya dalam Muqaddimah Jazariyah. Maka kita perlu tambahkan ya, supaya tahu kaidah di dalam isti'adzah dan basmalah. Yang pertama definisi isti'adzah dulu. Ista'adha yasta'idu isti'adzatan sama dengan ta'awwadha yata'awwadu ta'awudan, yaitu memohon perlindungan. Hanya saja isti'adzah itu biasanya lebih umum. Ini penggunaannya. Penggunaan isti'adzah itu biasanya lebih umum. Entah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, entah itu a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu isti'adzah semua. Pokoknya semua lafaz untuk meminta perlindungan kepada Allah itu namanya apa? Isti'adzah. Ini penggunaannya saja. Secara bahasa sama, tapi penggunaannya biasanya isti'adzah itu lebih umum. Tapi kalau antum baca ta'awud, biasanya yang langsung terekam apa? Antum kalau semuanya baca ta'awud, berarti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, paham ya? Baik. Kita perlu mengetahui bahwa isti'adzah bukanlah bagian dari Al-Qur'an. Dia adalah bacaan yang disyariatkan untuk dibaca sebelum membaca Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nahl 98. Hafalkan. An-Nahl 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kapan waktu membaca isti'adzah? Kalau kita perhatikan fiilnya itu fa idza qara'ta, harusnya fiil madhi itu adalah untuk lampau. Jika engkau telah membaca, gitu kalau tekstualnya kan. Tapi maksudnya adalah idza aradtal qiraah, jika engkau ingin membaca, berarti belum baca. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, bukan selesai salat baru fagsilu wujuhakum, baru wudu, bukan. Tapi apa? Idza aradtumul qiyam, kalau kalian ingin menunaikan salat atau menegakkan salat. Sama qomat juga, qad qamatus shalah. Qad qamatis shalah, bukan sudah ditegakkan salatnya, baru mau salat. Tapi dengan fi'il madhi tersebut adalah litakrib, untuk menunjukkan waktunya dekat. Ata amrullah, telah dekat dan pasti datang amrullah, azab atau hari kiamat. Bisa jadi menunjukkan dekatnya, ini udah pasti kita salat karena ini udah berdiri. Atau litahaqquqil wuqu', pasti terjadi. Jadi Allah biasa menggunakan uslub fi'il madhi untuk menggambarkan sesuatu yang belum terjadi, litahaqquqil wuqu', menunjukkan bahwasanya sesuatu itu pasti terjadi. Baik. Jadi intinya adalah idza aradtal qiraah. Apa faedah membaca isti'adzah? Faedahnya adalah liyasfu qalbun fit tilawati muqbila, kata Syekh Hisham Abdul Bari. Idza rumta an taqra tilawata atau an tabda tilawata fasta'id minasyaitani liyasfa qalbun fit tilawati muqbila, agar hati itu jernih, bersih dan siap untuk membaca Al-Qur'an. Kita tahu bahwasanya hati ini wadah Al-Qur'an. Dan terkadang di dalam hati ada penyakit-penyakit, kotoran-kotoran ya, yang harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum nantinya diisi oleh bacaan Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran tersebut akhirnya menguasai hati dan memberikan pengaruh-pengaruh yang baik bagi orang yang membacanya. Itu fungsi daripada isti'adzah.
Hukum baca isti'adzah para ulama beda pendapat, ada yang mengatakan wajib, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah. Jadi ada dua pendapat ya, wajib dan sunnah. Dalilnya sama, yaitu surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang mengatakan wajib karena zahirnya al-amru lil wujub, perintah itu ya untuk menunjukkan kewajiban. Yang mengatakan sunnah tidak setiap perintah menunjukkan kewajiban, karena terkadang menunjukkan sunnah, terkadang menunjukkan ibahah, boleh saja, atau terkadang malah bukan perintah lagi, ancaman. Contoh misalkan yang boleh kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Apakah wajib makan dan minum? Bukan, boleh makan dan minum. Atau terkadang ya dalam bahasa kita saja, misalkan ini anak susah bener dibilangnya, udah terserah, udah main aja sana. Apakah itu perintah? Ancaman itu. Udah lompat aja, itu ancaman justru. Jadi tidak setiap perintah itu untuk wajib. Yang mengatakan wajib adalah Imam Atha bin Abi Rabah. Beliau mengatakan isti'adzah diwajibkan setiap hendak membaca Al-Quran, baik itu di dalam salat atau di luar salat. Imam Atha. Adapun Imam Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin mengatakan, jika seseorang telah membaca isti'adzah satu kali saja seumur hidupnya, maka hal itu cukup untuk menggugurkan kewajibannya. Artinya membaca isti'adzah yang wajib itu seumur hidup sekali saja. Jadi menurut Ibnu Sirin ya. Jadi yang dimaksud wajib itu cuma sekali aja. Selebihnya ya sunnah. Adapun mayoritas ahli fikih mereka berpendapat sunnah. Sehingga kalau kita tidak membaca isti'adzah enggak dosa. Hanya saja kita meninggalkan yang utama. Sayang. Lafaz isti'adzah, ada beberapa lafaz yang masyhur, ada 3. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ini lafaz paling utama dan paling mudah. Diambil dari firman Allah surah An-Nahl ayat 98 tadi, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Ini paling utama dan paling mudah sesuai dengan ayat An-Nahl 98. Dan ini yang dipraktikkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan mayoritas qurra. Dan juga dikuatkan dengan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, terkait dengan bacaan ini ya. Umar memulai salatnya kemudian bertakbir Allahu Akbar lalu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lafaz ini dari Umar bin Khattab. Lafaz yang kedua kita baca, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Silakan. Ada tambahan apa? As-Sami' Al-Alim. Mudahnya tambahan Asmaul Husna. Ini terdapat pada surah Ghafir, Al-Mu'minun dan Fussilat. Afwan. Al-Mu'minun nanti yang min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Anggaplah yang Ghafir dan Fussilat saja. Ada tambahan Sami' Alim dan juga Al-A'raf. Al-A'raf adalah innahu sami'un alim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Al-A'raf. Baik. Kemudian innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul alim. Surah Fussilat. Ada alif lamnya. Adapun Ghafir innahu huwas sami'ul basir. Fasta'idz billah innahu huwas sami'ul basir. Jadi intinya ada tambahan Asmaul Husna. Wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahhala. Kata Imam Asy-Syatibi, kalau memang engkau tambahkan dengan lafaz yang mensucikan Rabbmu yaitu Asmaul Husna, maka engkau tidak dinilai sebagai orang yang bodoh. Artinya boleh. Tapi fala ta'du minha basiqan wa mudhallila. Jangan berlebihan. Contoh berlebihan. A'udzu billahi as-sami'il 'alimil malikil quddusis salamil mu'minil muhaiminil azizil jabbaril mutakabbir dan seterusnya. Ini berlebihan ini. Kepanjangan. 2 aja cukup.
Dan lafaz as-sami' al-alim ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah biasa ketika hendak salat malam beliau membuka salatnya dengan bertakbir Allahu Akbar, kemudian mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, kemudian membaca tahlil la ilaha illallah 3 kali, takbir Allahu Akbar 3 kali, kemudian mengucapkan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadis sahih. Hadis sahih diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya. Sini. Lafaz yang ketiga ada tambahan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Silakan. Sudah mulai lemes antum. Ngantuk? Apa lapar? Tar dulu, kita masih perang ini. Perang melawan kejahilan. Jangan loyo. Baik. Apa tambahannya tadi? Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dari hamznya, dari nafakhnya dan juga nafthnya. Ini tambahannya diambil dari firman Allah surah Al-Mu'minun, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari min hamazat, ay min nazaat. Nazaat dorongan-dorongan atau wasawisihim atau waswas-waswas, bisikan-bisikan, godaan-godaan mereka. Godaan-godaan syaitan. Adapun makna dari hamz itu al-mutah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, wa hamzuhu al-mutah. Hamznya adalah sejenis gila. Antum kalau lihat mungkin anak kadang tantrum kan, marah-marah sendiri enggak jelas kayak orang gila gitu kan. Apa ini nih, gitu kan? Itu bisa jadi apa? Gangguan dari syaitan. Maka baca min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sejenis kegilaan. Wa nafthuhu asy-syi'r, syair yang tercela. Sebagian lagi mengartikan sebagai nyanyian atau musik. Sebagai musik. Wa nafthuhu al-kibriya. Al-kibriya maksudnya kesombongan, sombong. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Ini panjang, atau bisa baca-baca sendiri. Ini tadi dalil untuk yang perkataan kedua, wa intazid li rabbika tanzihan falasta mujahala. Meski demikian, yang utama adalah memendekkan lafaz isti'adzah seperti yang telah dicontohkan pada surah An-Nahl, yaitu cukup dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan mayoritas qurra. Jelas ya? Gampang insyaallah. Ada berapa lafaz tadi yang disebutkan? 5 atau 6? Berapa lafaz isti'adzah yang disebutkan tadi? 3. Apa saja? Apa hadiahnya ini? Nanti Anda bawakan buku besok ya. Sebutkan 3 macam lafaz isti'adzah. Angkat tangan. Antum baju coklat, berdiri dulu Syekh. Biar kelihatan. Sebutkan 3 lafaz tadi. Yang pertama Syekh. Yang kedua. Nah, antum ta'awudlah supaya ingat. Nah, jayid. Ulangin dari awal. Ada mic-nya. Baik, ada 3 bacaan atau lafaz isti'adzah yang kita sudah sebutkan tadi. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa ini yang mengambil lafaz ini? Imam Syafi'i, Imam Abu Syafi'i, Hanifah, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Hanafi. Kemudian mayoritas qurra. Dikuatkan dengan asar dari Ibnu Umar. Ya, ingat ya tadi? Ya, Ustaz. Baik. Terus yang kedua. Yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Tambahan apa itu? Sami' dan alim. Diambil dari firman Allah surah Al-A'raf. Ghafir, Fussilat. Hafal kan ya? Al-A'raf, innahu sami'un alim. Ghafir, innahu huwas sami'ul basir. Kebalik. Ghafir apa? Innahu huwas sami'ul alim ya.
Ana malah lupa juga. Ghafir innahu huwas samiul alim ya. Sebentar, kita pastikan dulu. Naam, innahu huwas samiul basir. Ghafir betul. Sedangkan Fussilat innahu huwas samiul alim. Sudah? Baik. Boleh enggak kalau semuanya Asmaul Husnanya panjang gitu? Nah, apa dalilnya tadi? Perkataan Al-Imam Syatibi, "Fala ta'du minha basiqan wa mudallila." Belum apa ya? Enggak apa-apa. Baik, lanjut. Yang ketiga. A'udzu billah minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafsihi wa nafthihi pakai kha. Wa nafthihi wa nafthihi. Naam, wa Wa nafsihi. Nah. Nafasa itu sama niup. Nafakha juga niup. Bedanya nafakha niup tapi cuma udara. Gitu. Nafakha. Baik, nafasa jampi-jampi. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan perempuan-perempuan yang penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Niupnya gimana, Bro? Atau gimana? Ya, gitu kan? Jadi seperti meludah tapi tanpa mengeluarkan ludah. Itu nafasa. Baik, diambil tadi tambahannya dari surah apa? Al-Mu'minun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa hamzuhu ay al-mutah. Wa nafkhuhu asy-syi'r. Wa nafthuhu al-kibriya. Kebalik. Wa nafthuhu asy-syi'r wa nafkhuhu al-kibriya. Gitu ya kalau di hadisnya. Hadisnya nafthuhu dulu kalau enggak salah. Coba kita cek lagi. Ya, benar. Wa nafthuhu asy-syi'r wa nafkhuhu al-kibriya. Barakallahu fiik Syekh. Namanya siapa? Ahmad Syafi'i. Ahmad Syafi'i. Berarti antum ngambil pendapat yang paling pendek dan paling utama ya. Nah. Imam Ahmad tapi enggak disebutin ini tadi. Barakallahu fiik. Besok ya ingetin ya. Ana bawakan buku insyaallah. Jazakumullah khairan Syekh. Alhamdulillah, kita lanjut sekarang kepada kondisi mengeraskan dan melirihkan bacaan isti'adzah. Kita sampai azan aja ya, enggak apa-apa. Habisin sekalian. Kondisi mengeraskan dan melirihkan isti'adzah. Yang pertama, kondisi mengeraskan isti'adzah, sebelum Anda akan bahas, perlu diketahui bahwa kondisi mengeraskan dan melirihkan ini bukan suatu keharusan atau anjuran, bukan. Hanya kebiasaan. Anda ulangi lagi, ini bukan keharusan, bukan anjuran. Karena kalau untuk mengatakan untuk mengatakan keharusan dan juga anjuran harus ada dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan ini harus dibaca keras, ini harus dibaca lirih? Enggak ada. Hanya kebiasaan saja. Kebiasaannya para ulama dari zaman dulu sampai sekarang, kalau dalam kondisi ini ya biasanya isti'adzahnya dikeraskan. Kalau kondisi ini isti'adzahnya dilirihkan, gitu ya. Baik. Kondisi mengeraskan yang pertama adalah saat tadarus, baca estafet, dan antum adalah pembaca pertama. Baik. Jadi kalau lagi estafet, lagi tadarus, pembaca pertama maka mengeraskan isti'adzah. Pembaca kedua enggak perlu, langsung aja masuk ke ayat. Jelas ini? Ini kondisi pertama. Kondisi kedua adalah saat membaca di khalayak umum dalam suatu majelis, entah itu wisuda, haflah, entah itu acara walimahan. Pokoknya ingin memperdengarkan di depan khalayak. Maka supaya mukallala, supaya maksudnya tersampaikan, lagi pada sibuk ngobrol, lagi ada yang makan, terus antum mau baca Al-Quran, maka a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dikeraskan supaya orang fokus. Wih, ada yang mau baca Al-Quran, dengerin. Itu yang kedua ya. Yang ketiga saat meruqyah. Jadi kalau antum meruqyah, ruqyah itu sebenarnya mengobati ya, cuman identik sama apa? Mengobati orang kesurupan gitu ya. Pada ruqyah sendiri artinya obat. Al-Fatihah itu ruqyah, obat. Obat untuk penyakit fisik maupun hati, untuk jasmani maupun rohani. Tapi kalau meruqyah, wah ini berarti kesurupan jin.
Maka kalau lagi ada teman yang kesurupan, isti'adzahnya dikencengin. Kalau bisa pakai emosi bener gitu. Harus pakai perasaan bener itu, biar mantep gitu, nyampe. Ini 3 kondisi mengeraskan isti'adzah. Baik, sekarang kondisi melirihkan isti'adzah. Yang pertama, baca estafet tapi bukan pembaca pertama. Bisa jadi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jelas? Ini nggak perlu dikeraskan. Yang kedua, wafil khala, saat sepi. Sepi itu artinya adalah nggak ada orang lain selain kita. Antum baca di belakang asrama nggak ada orang lain selain antum, ya baca isti'adzahnya nggak usah keras, nggak apa-apa. Yang ketiga, saat baca untuk diri sendiri. Bisa jadi lagi rame tapi antum nggak niat untuk diperdengarkan ke orang lain. Habis sholat, kemudian antum pengen gunain waktu untuk murojaah, padahal orang belum bubar dari tempat duduknya, maka antum namanya membaca untuk diri sendiri. Itu nggak perlu antum kerasin isti'adzahnya. Udah 3 ya. Satu lagi adalah saat sholat. Saat sholat nggak perlu dikerasin, isti'adzahnya nggak perlu dikerasin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini 4 kondisi isti'adzah dibaca dengan lirih. Berkata Syekh Hisham Abdul Bari rahimahullah, bisa dengan hafizahullah sama saja. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah mengasihi beliau. Wajahrun biha halaf titahika talian. Wajahrun biha halaf titahika talian. Wajahrun biha, dan menjaharkan isti'adzah halaf titahika talian, saat engkau menjadi pembaca yang membuka di dalam suatu majlis. Li majlisi qaumin bis sama'i mukallala. Kemudian yang kedua, engkau membaca di depan halayak suatu kaum untuk diperdengarkan agar maksudnya tersampaikan. Ini 2 kondisi saja yang beliau sebutkan. Adapun meruqyah ana tambahkan itu. Wa fi ghairi hadza kas-shalati wa fil khala wa nafsin wa qarin ghairu badi'in awwala. Dan selain kondisi ini, baik itu saat salat, ini yang pertama saat salat. Yang kedua adalah wa fil khala, saat sepi, wa nafsin, saat baca untuk diri sendiri, wa qarin ghairu badi'in awwala, atau membaca dalam suatu kelompok tapi bukan pembaca pertama. Ghairu badi'in awwala, bukan pembaca pertama. Fala jahra fiha, maka tidak perlu menjaharkan isti'adzah. Bal rawahu a'immatun, bahkan para ulama, para imam meriwayatkan hal tersebut, kiramun, yang mereka adalah orang-orang mulia, wa qad hazul uluma tasalsula, dan mereka memperoleh ilmu secara bersambung. Artinya ini kebiasaan para ulama, bukan suatu keharusan, bukan suatu anjuran. Sudah selesai isti'adzah, sekarang kita ke basmalah. Basmalah yubasmilu basmalatan, yaitu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini singkatan ya. Basmalah singkatan. Seperti hamdalah singkatan alhamdulillah. Hukum baca basmalah di awal surah, maka setelah membaca isti'adzah, jika ternyata itu adalah awal surah, hukumnya harus membaca basmalah. Perhatikan. Harus di sini bukan maksudnya wajib syar'i, tapi wajib sinai. Bukan berarti kalau tidak membaca terus dosa, bukan. Aturan teknisnya kalau di awal surah itu baca basmalah. Baik, ini namanya wajib sinai. Kecuali di surah At-Taubah. Kalau di awal surah At-Taubah tidak perlu basmalah. Kenapa di awal At-Taubah tidak ada basmalahnya? Masih ingat? Kenapa di awal At-Taubah tidak ada basmalahnya? Angkat tangan. Antum. Dari sananya begitu, betul. Nah, besok antum dapat hadiah insyaallah. Iya, ini betul nih. Ini jawaban paling intinya inti ini. Core of the core. Antum Syekh. Nah, dari sananya begitu. Rasulullah enggak nyuruh untuk nulis, makanya sahabat penulis wahyu tidak nulis. Iya enggak? Itu intinya tuh. Kenapa Rasulullah enggak nyuruh untuk nulis? Barulah ini ada alasan-alasan yang masyhur. Yang pertama karena dimulai dengan bara'ah. Allah berlepas diri, kemurkaan Allah kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyelisih perjanjian. Jadi enggak matching gitu. Ar-Rahman itu kan nama Allah yang mengandung kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, mau yang mukmin maupun yang kafir.
Ya enggak? Makanya orang kafir dikasih rezeki, mereka kasih hidup, kasih napas, kasih keluarga, kasih makan, minum, pakaian, bahkan lebih kaya kadang kan. Habis itu berikutnya bara'atun min Allah wa Rasul. Allah marah ya. Enggak matching gitu. Akhirnya enggak ada basmalahnya. Karena dimulai dengan kemurkaan Allah. Terus ada lagi satu alasan yang masyhur juga, angkat tangan. Antum dapat hadiah juga besok ya. Ingetin ya. Ingetin. Kadang anak lupa. Siapa namanya Syekh? Hah? Hasan. Nah, Syekh Hasan. Ini Syekh Bayu. Siapa lagi? Satu lagi alasan. Kenapa di surah At-Taubah tidak ada basmalahnya? Antum Syekh. Nah, ini beneran Syekh kalau ini. Satu surat. Diduga satu surat. Sebenarnya dua surat. Cuman seolah-olah satu surat. Kenapa? Maknanya masih nyambung, masih sama. Ada di buku ya? Oh enggak ada. Berarti ini paham bagus ini. Alhamdulillah. Antum besok dapat hadiah juga ya. Siapa? Fikri. Nama siapa? Fikri ya. Nah, Ihsan Fikri. Masya Allah Ihsan Fikri. Syekh Hasan, Syekh Ihsan Fikri. Satu lagi tadi siapa yang dapat tadi? Antum ya? Antum siapa tadi namanya? Ahmad Syafi'i. Imam Ahmad Syafi'i. Ada teman namanya Bukhari Muslim, orang Bogor. Ini antum Ahmad Syafi'i. Kalau punya anak nanti Hanafi Maliki ya. Enggak apa-apa Syekh, biar 4 mazhab kumpul. Enggak masalah. Barakallahu fiik Syekh Ahmad Syafi'i. Baik. Jadi tadi ya, karena diduga masih satu surat, maknanya nyambung. Lagi ngomongin peperangan kan? Bedanya di Al-Anfal itu perang melawan siapa? Orang kafir. Beneran musuh, secara zahir kelihatan musuh. Kalau di At-Taubah itu lebih banyaknya memerangi siapa itu? Orang munafik. Ya enggak? Diungkap oleh Allah ini. Tipu dayanya orang-orang munafikin di surah At-Taubah ini. Musuh dalam selimut. Maka sama-sama mujahadah ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin waghlud alaihim. Bahkan musuh orang munafik ini lebih susah nih. Karena Islam KTP dia. Zahirnya Islam. Makanya musuh dalam selimut. Gimana maksudnya musuh dalam selimut itu? Baik ya, jadi itu. Tapi sejatinya ini dua surat. Makanya namanya surat Al-Anfal, surah At-Taubah. Kalau dianggap ini tadi maknanya masih nyambung, ya memang Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu antara satu ayat dengan ayat berikutnya, satu surah dengan surat berikutnya itu terus nyambung. Makanya ada namanya ilmu apa? Al-Munasabah. Bainal ayatain atau bainas suratain. Nah, korelasi, hubungan. Contohnya di surah Al-Fatihah di akhir kita berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta apa itu? Hidayah kan? Petunjuk. Ihdina. Ya Allah kami minta petunjuk jalan yang lurus. Disebut nggak itu hidayahnya apa? Nggak disebut kan? Cuman sifat dari hidayah tersebut adalah jalan bagi orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai lagi sesat. Di mana itu penjelasan hidayahnya? Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nyambung kan? Oh, ternyata hidayah yang kita minta terus itu adalah Al-Qur'an gitu. Ini namanya korelasi, munasabah. Baik, lanjut. Sekarang hukum baca basmalah di tengah surah. Kalau tadi di awal surah, sekarang di tengah surah. Kalau di tengah surah, artinya dari ayat kedua, ketiga dan seterusnya, bukan ayat pertama, maka para ulama berbeda pendapat. Ya. Para ulama berbeda pendapat apakah boleh membaca basmalah atau tidak. Di antaranya yang melarangnya adalah Imam Al-Ja'bari. Al-Ja'bari itu berpendapat bahwa kalau di tengah surah enggak perlu baca basmalah, enggak boleh. At-Taubah. Enggak boleh baca basmalah. Mau di awal mau di tengah pokoknya enggak boleh. Tapi yang lebih tepat adalah kita boleh milih mau baca basmalah silakan, enggak baca juga silakan. Berlaku juga di surah At-Taubah. Jadi tidak adanya basmalah itu hanya pada ayat pertama. Ingat ya.
Kalau antum baca dari ayat kedua, ketiga dan seterusnya, maka nggak masalah. Antum milih baca basmalah silakan, antum nggak baca basmalah silakan. Sebagaimana pada pertengahan surah-surah yang lain, gitu. Hanya saja, walaupun kita boleh milih baca basmalah atau tidak, adabnya, perhatikan ini penting nih, kaidah penting nih. Adabnya, kalau ternyata tengah surat tersebut awal ayatnya ada lafaz Allah atau Asmaul Husna seperti Malik Yaumiddin, satu lagi, atau dhamir, kata ganti dia yang kembali kepada Allah, maka adabnya setelah ta'awud maka antum baca basmalah. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Seolah-olah huwa di sini kembali kepada yang terdekat, yaitu syaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab. Ya enggak? Maka yang lebih tepat adalah antum baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, supaya hilang itu kerancuan itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu insyaallah sampai sini. Ini alasan surah At-Taubah tidak diawali basmalah ada di sini. Antum bisa baca-baca. Kita tutup untuk sesi yang kedua ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi jam berapa, Ustaz? 1:30 ya. Silahkan antum kalau mau istirahat setelah sholat, makan, sempatkan tidur supaya siang sampai sore antum kuat. Kalau nggak istirahat, nggak sempat qailulah ya, nanti biasanya udah loyo, udah nggak fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.